Rumah yang akan kita review ini adalah rumah yang dapat dua taman. Di depan ada taman, nih. Rumahnya yang itu. Di dalam rumah itu juga ada tamannya, taman bagian dalam. Kita cek yuk. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate Indonesia. Nih, sekarang saya lagi di satu perumahan yang termasuk perumahan viral di Surabaya Timur. Karena di perumahan sini udah beberapa tahap ya, dan tahap ini sudah hampir sold out. Di tahap ini sekitar ada 4 unit lagi lah untuk sisa-sisanya. Nah, itu untuk yang harga di 700-800an lah ya. Tapi untuk yang 800 ke atas beberapa itu masih ada, tapi nggak banyak juga. Sebelum kita bahas detail untuk rumah ini, tapi yang belum subscribe, subscribe dulu. Terus nyalain tombol loncengnya tuh, biar tahu kalau ada video terbaru dari kami. Like, komen, dan share juga ya. Perumahan ini lokasinya kan di Surabaya Timur tadi tuh. Dan bener-bener strategis karena deket ke ada satu mall besar. Bener-bener sebelahan. Ada juga mall lainnya, Galaxy Mall, ada juga Pakuan City Mall. Dan ke kampus juga deket kampus ITS. Mau sekolahan tinggal pilih, mau sekolah negeri, sekolah swasta, yang biasa sampai yang kelasnya internasional, ready. Deket banget ke perumahan ini. Sekarang kita benar-benar bahas rumahnya. Jadi rumah ini nih kelihatan ya, modelnya Skandinavian, khas kekinian banget untuk kaum-kaum yang milenial. Baby boomer juga harusnya masih suka sih ya. Dan rumah ini ukurannya tuh 5 kali 12, sekitar 60 meter persegi. Model Skandinavian sudah jelas, ada bentuk kayak segitiga-segitiginya gitu. Dan ini modelnya meruncing ke bagian atas, dan point of interest dari rumah ini untuk fasadnya nih di bagian yang warna terang ini. Ini warnanya putih tapi agak gelap-gelap sedikit ya. Jadi bukan benar-benar putih. Nah, ini yang menonjolnya, dan yang bagian mundurnya dia pakai warna yang gelap. Dan ini yang gelap-gelapnya ini dia pakai bukan cat biasa, tapi dia pakai kamprot-kamprot. Termasuk untuk yang bagian bawahnya juga nanti ya, tapi kalau dilihat juga tuh untuk bagian jendela yang atas ya, itu kan ada yang sedikit meruncing, itu seolah-olah kayak lantai 3 ya. Enggak, rumah ini 2 lantai aja. Ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, tapi benar-benar cuma 2 lantai ya. Akhirnya bagian atas itu jadinya dapat ceiling yang lumayan tinggi. Nanti kita cek di dalam ya. Oke, sekarang kita bahas bawahnya dulu aja ya. Nah, untuk bagian bawah, ini dia karena lebar 5, jadinya bisa dapat carportnya ya cukup untuk satu kendaraan aja, satu mobil maksudnya. Satu mobil sekitar 3,6an, jadi motor nanti di sebelah sini nih. Bisa lah kalau 2, kalau mobilnya satu aja di sini. Tapi masih aman, di sini ada tandon air, nggak sampai ke lindes ya, karena kan ban mobilnya di sini sama di sini. Jadi tandon airnya masih aman, no ngegebros. Kalau sini, ya ini untuk bak kontrol, mungkin bisa lah sampai seginian, karena kan di sini ada spion. Jadi tetap masih aman dari ban mobil. Untuk tamannya ada di sebelah sini nih, di sebelah kanan. Ini lumayan lah ukurannya sekitar 1,3an kali 2,9. Ya mungkin 1,5 kali 2 meter ya sebetulnya ya. Kali 3 deng. Karena di sininya nih ada satu service area. Kita cek dulu deh. Nah, ini service areanya ukurannya sekitar 1,1 ya, satuan lah hitungannya, kali 2,1. Lebih-lebihnya nanggung ya. Ini yang diukur soalnya ukuran bersihnya. Dan ada 2 ketinggian, itu untuk area keringnya buat naruh mesin cuci nih, ready untuk airnya, colokannya. Nah, ini untuk sedikit basah-basahnya. Ini kalau buat jemuran juga harusnya masih bisa ya, kayak di tetangga sebelah tuh, ditutupin dikit kayak gitu. Kalau bagusnya sih kasih kanopi yang sliding ya, jadi tetap masih bisa kena sinar matahari dan kena angin-anginnya kalau buat pakaian. Oh iya, untuk bagian luar-luarnya ini nih, kayak gini ini sampai bagian sana, ini dia pakai kamprot, dan kamprotnya bukan benar-benar kamprot manual cepret gitu ya, tapi kayak model disemprot. Dan pasirnya pakai pasir yang halus banget nih, jadinya bagus dan nggak rontok ya, tapi tetap harus sedikit ditambahin cat lagi. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya yuk. Nah, untuk masuk ke bagian dalam kita akan ketemu satu area pintu dulu. Ini pintunya pakai solid engineering rayap. Ya masih sih, tapi nggak suka rayap kayak ginian. Dan dapat smart door lock. Cuman ini udah dibuka sih. Yaudah kita masuk yuk. Halo, ini dia bagian dalam rumahnya. Wah, langsung kerasa nih open plan layout atau open space-nya. Rumahnya lebar 5, beneran asik banget. Nanti di situ tuh ada taman di dalam rumah, lebar 5 doang. Yuk spill satu persatu. Jadi ruangan ini ya, panjangnya tuh sekitar 4,7 kali
3,6 apa 3,7 kali 4,6 ya, karena kita ngukurnya luas bersih atau panjang dan lebarnya yang bersih, nggak kepotong bata. Ya, kita bahas dari area sini dulu ya. Untuk sofanya, dia milih sofa yang nggak terlalu gede, jadi modelnya memanjang satu baris saja, tapi bisa muat buat 3 orang. Dan cerdasnya nih, rumah kompak, ini mejanya kan kayak gini nih. Di bawahnya tuh ada beberapa tempat penyimpanan, ada rak-rak di sebelah situ, di sebelah sini juga ada. Dan kalau tadi kurang orang nih, bisa nambah pakai seperti beginian. Bisa nambah, harusnya sih bisa 2 ya. Kita cek, oh bener tuh. Bisa nambah, ada 2. Bisa nambah orang, bisa duduk di sini, bisa duduk di situ. Jadinya bisa muat banyak orang. Di sini untuk lalu lalang juga masih enak, lega banget. Nah, kalau ceritanya di sini buat duduk-duduk, pakai yang itu tadi ya, berarti kan di sini harus ada apa lagi buat duduk-duduk, karena ini adalah meja makan, perlu nambah lagi. Di sebelah sana sih ada 2 ya, tapi yang di sini kan kemudian pakai itu. Nanti begini dong, nggak usah dipraktekin juga bang. Pemilihan meja makan juga ukuran segini termasuk pas ya, jadi nggak terlalu tabrakan dengan yang depan. Untuk tempat duduk juga masih oke, lalu lalang di sini nggak usah misi, masih oke. Dan karena panjang tadi sekitar 4,7 atau 4,6 gitu ya, jadinya enak. Rumah ini maupun mau pakai yang meja kayak gini juga masih aman. Untuk penyimpanan ya bisalah di atas-atas kayak gini, mau nambah lagi juga bisa di bagian atasnya. Di sini harusnya bisa ya, buat mungkin kulkas kecil dan duduknya geser segini, ya masih oke lah ya. Rumah ini ya, khusus rumah yang unit ini ya, dipikir-pikir asik juga. Biasanya kan saya milih tempat duduk buat makan di sini atau di sana. Kalau di sini, nah maksudnya di rumah ini ya, ngadep sana juga, pemandangannya langsung taman. Jadi di situ kan ada jendela tuh, tembus ke area taman depan. Mau duduk di sini juga tembus ke area taman belakang. Jadi favorit banget deh rumah ini. Sekarang kita spill untuk bagian taman belakangnya. Ini dia taman belakangnya, termasuk enak, bisa buat taman beneran ya, kasih tempat duduk-duduk di sini sambil nyantai, sambil ngopi, istri masak, suaminya rokokan, nggak boleh ya, suaminya ngopi-ngopi. Waduh, nggak boleh, harus bantuin. Tapi kalau mau santai-santai bareng suami istri, di sini asik banget. Sirkulasi udara bagus, pencahayaan bagus, pohon-pohon juga buat oksigen bagus. Mau jemur juga masih bisa, kasih sekat aja di sini, jemurannya situ. Untuk area sini, ini kan tadi lumayan bisa dimakan untuk banyak hal ya, karena di sini kan panjang ke depan belakangnya sekitar 2,3-an, untuk kesininya hampir 2,7 ya, untuk lebar ke sampingnya. Jadinya kalau kita mau pakai jemuran nih, modelnya yang apa kayak harmonika yang bisa dilipat-lipat, mau di sebelah sini juga bisa, bebas, tinggal dikasih kayak semacam kere. Jadi dari dalam nggak kelihatan yang bajunya bergelantungan gitu. Tapi untuk taman juga masih bisa, pakainya satu sisi aja. Kalau mau di sini, ya jemurannya di sini. Begitu juga sebaliknya. Mantap ya, karena dapurnya ada di sebelah situ. Yuk kita bahas dapurnya. Jadi untuk dapur ini tadi kan ke belakangnya kurang lebih sekitar 2,3. Untuk lebar ke sininya hampir 2,1 ya. Cuman yang ujung sini panjangnya beda. Hampir 2,4-an kalau nggak salah ya. Karena nyerongnya ke belakang sana tuh lebih banyak. Dan pemanfaatannya akhirnya di sini bisa buat naruh kulkas dan kitchen setnya di area sini, bentuknya L-shape seperti ini. Ini kitchen set sekali lagi mengenai selera. Jadi kalau modelnya kayak gini, kok atasnya kosongan dan sebagainya, ya ini simulasi aja. Show unit atau rumah contoh seperti ini, penataannya kurang lebih mau ditata lagi semuanya bentuknya macam-macam, bebas. Tapi kita bahas yang ada di sini dulu aja ya. Jadi untuk kompor dia pakai kompor gas ya, dan pakai 2 tungku, satunya agak kecil gini. Sehingga kalau kompor gas kan pakai gas, taruhnya bisa di sebelah sini, langsung open air tuh. Jadi kalaupun ada gas bocor atau ya amit-amit lah ada kebocoran, nggak sampai boom kayak gitu. Dan bawah-bawahnya ya bisa buat tempat penyimpanan yang tertutup, atasnya sementara terpaksa yang terbuka. Tapi kalau mau bikin sendiri bisa banget dikasih bahkan 2 susun ya. Mau panci-panci yang gede-gede taruh di atas, kasih tutupan, aman banget. Dan kalau takut mulek-mulek nih, masih ada cooker hood, bukan ke arah mulek ya, lebih ke arah minyak-minyak ya kalau cooker hood ya. Muleknya tetap keluar lah. Dari dapur kita geser ke kamar mandi. Di bawah sini ada kamar mandi, walaupun nggak ada kamar tidur, tapi beneran ini bisa buat mandi. Jadi bukan sekedar powder room ya, karena biasanya kalau nggak ada kamar tidur cukup powder room. Tapi di sini ada kamar mandi. Dia dindingnya dia full pakai bukan granit, homogeneous style. Homogeneous style motifnya batu granit dan full dia sampai atas tuh ya. Jadi no lembab-lembab,
Jadi kalaupun mau nyiprat-nyiprat sampai kemana-mana masih aman. Untuk pup bisa ada di area sini, mau setoran tunainya aman di sini ya. Dan untuk daerah sini ini kita untuk mandi-mandinya. Ada showernya lengkap dengan keran air panas untuk air dingin. Instalasinya juga udah ready kalau mau pakai water heater yang elektrik. Dan di sini ada lembab-lembab, ada sirkulasi untuk area sini nih, pencahayaan sama ada kisi-kisi kacanya itu tuh. Jadi istilahnya apa, kaca flip-flop, cep-cop, ya itulah pokoknya. Lanjut ke lantai 2 yuk. Nih kita follow, maksudnya follow saya. Oh iya, ini tadi belum dibahas ya, karena nggak ada TV-nya. Jadi kita biasanya duduk di situ sambil nge-review sini gimana rasanya nonton TV. TV-nya belum ada, nanti beli sendiri ya. Tapi untuk panelnya di sini sudah ready, kurang lebih seperti ini. Nggak perlu yang gede-gede, nggak perlu yang lebar-lebar, segini aja. Yang penting orang bisa lalu lalang dan juga bisa naruh barang-barang cukupan di sini, karena kita nggak naruh gerobak di sini. Nah, untuk naik ke lantai 2 ini kita harus ngelewatin satu area tangga ya, karena nggak mungkin tiba-tiba terbang. Tangganya termasuk lebar, ukurannya ini 95, hampir 1 meteran lah ya untuk lebarnya. Jadi papasan pun masih oke, pencahayaan juga bagus, karena dari sana itu ada jendela lumayan, jendela tambahan. Dan modelnya putaran balik, satu kali seret, nyampe di lantai 2. Yuk kita cek. Ini dia lantai 2-nya. Nah, ini lantai 2-nya. Ketemu satu area lorong sebelum kita masuk ke area kamar-kamar. Ini kurang lebih di 2 meter kali 2,5 meter. Kurangi aja sekitar 20-30 cm ya, karena potong bata kan. Bisa buat naruh mungkin meja di sini atau rak-rak. Dan yang pakai elektronik juga masih memungkinkan karena ada colokan listriknya. Dan karena lorongnya termasuk lumayan lega, di situ pun bisa buat naruh satu area wastafel. Jadi kalau kita mau tidur nih, ceritanya mau masuk ke kamar, sebelumnya kan sikat gigi dulu, jangan di kamar mandi, kotor. Nah, di area sini ada ready wastafel dan pembuangannya langsung ke area kamar mandi. Kan di situ ada lorongnya. Di sini ada 2 kamar anak, seperti biasa milih kamar anak 1, kamar anak 2. Ya udah, kita kamar anak 1 aja dulu. Untuk kamar anak yang pertama ini, posisinya ini untuk lebar dan panjangnya kurang lebih di 2,5 kali 3 meter. Kesini 2,5, kesini 3 meter ya maksudnya. Dan termasuk oke untuk kamar anak. Jadi untuk area sininya kosong, untuk area sini bisa buat tempat tidur. Yang tempat tidurnya lumayan gede loh ya. Ini berapa ya? Lebih dari 160 kayaknya lebarnya. Nah, untuk tempat pakaian, untuk barang-barangnya bisa naruh di sini. Untuk belajar bisa naruh di sini. Bisa juga nih, ini nyantol. Bisa deng diputar gini, seret. Bisa taruh di sebelah sini. Bisa fleksibel ya hitungannya ya. Kita balikin lagi ya. Nah, kita kembalikan seperti semula. Jadilah bedside table atau mungkin apa ya, sembarang table lah ya. Ada colokannya di sini. Kalau mau dandan-dandan di sebelah sini juga masih bisa kasih itu cermin di situ, dan meja riasnya pindah ke area situ tadi. Pencahayaan termasuk oke, sirkulasi juga oke, dan mau tembus ke area situ juga masih bisa tuh. Ada cor-coran untuk outdoor AC atau kompresor AC. Jadi nggak usah lewat-lewat yang ribet-ribet. Geser, langsung masuk ke situ. Lanjut ke kamar anak yang kedua. Nih, di sebelah sini. Nah, berasa dejavu lagi nggak? Ya, karena ukurannya kurang lebih sama, layoutnya kurang lebih sama. Ya, mungkin ukuran sini aja ya. Ini agak panjang dikit ke sampingnya. Jadi kalau kepanjangan ya kurangin ya. Kalau kurang ya tambahin. Untuk mejanya juga sama, bisa digeser. Lemarinya sama, tempat penyimpanan juga sama. Buat yang digantung. Dan buat yang dilipat juga ada di sebelah bawah. Sekarang lanjut ke kamar papa mamanya. Gas! Nah, dari kamar anak-anak, kita lanjut ke kamar mama-papa. Gas! Ciluk, Mbak. Ternyata ketemunya di kamar mandi. Ya, karena kamar mandinya connecting, tapi detailnya nanti. Karena kan udah janji mau bahas kamar mama-papa. Tuh, di situ. Nah, ini baru beneran kamar tidur yang kita bahas, bukan kamar mandi. Ini dia master bedroomnya, kurang lebih di 3,6 kali 2,7-an untuk lebar dan panjangnya ya. Termasuk oke untuk master bedroom, bisa pakai kasur yang sebenarnya ini bukan yang king juga ya, 180 nih kayak gini, ukurannya masih oke. Dan ceilingnya dong tinggi banget, tambah berasa kalau kamar ini lega. Nih, karena lumayan lebar untuk kamarnya, jadi untuk lalu lalang di sini masih nyaman. Di sini ada tempat-tempat untuk kita mungkin berias sambil bekerja. Kalaupun kita duduk di sini nih, entah itu sambil kerja atau mungkin berias, nanti kasih kaca ya, cermin. Ini orang masih lewat, masih memungkinkan, nggak sampai menghalangi. Nah, taruh lagi.
Sementara ini untuk ambalan-ambalannya masih simple kayak gini, bisa lah nanti ditambah-tambahin lagi kalau kalian banyak banget barangnya, tambah di atas tuh tempat-tempat penyimpanan. Kalau yang kecil-kecil bisa lah taruh di sini di laci-laci kayak gini. Pencahayaan juga penting di sini. Jadi kalau bisa area sini benar-benar dikosongin ya supaya dapat cahaya. Lumayan dikit. Sedangkan untuk tempat penyimpanan pakaian bisa naruh di sebelah sini. Yang dilipat dan yang digantung nanti di sebelah situ. Untuk area sininya ya nggak bisa buat naruh penyimpanan karena kita akses untuk ke kamar mandi. Kalau sebelah sini masih oke lah. Bisa buat bedside table dan juga ada beberapa, satu tempat penyimpanan. Ini dia kamar mandinya. Tembus kan dari arah lorong sana, connecting soalnya. Tembus juga ke kamar dalam sini. Nah, kamar mandinya ini ukurannya kurang lebih di sininya tuh sekitar 1,3 ya lebar bersihnya ya. Dan kesininya harusnya sih 2 meter, tapi dapatnya 1,7 untuk bersihnya. Nah, termasuk oke untuk kita bisa sekedar pup di sini. Nah, kalau orangnya cukup besar, oh masih enak ya, leluasa ya. Mau mandi juga aman, sekitaran sini. Ada shower dan juga kerannya lengkap, air panas, air dingin. Naruh perlengkapan mandi juga di situ. Dan pastinya nol lembab-lembab ya, karena di sini semuanya keramik. Keramik jenisnya homogeneous style. Jadi bukan keramik yang biasa, tapi homogeneous style. Bukan granit, cuma motifnya aja yang granit, full sampai bagian atas. Kerennya rumah ini nih, di belakang ada taman, pemandangannya bagus, di depan juga ada taman. Nah, kalau kalian pengen rumah ini, cepetan hubungin Rianto, kita jalan-jalan di sini, dan kalau belinya sampai Maret tanggal 31 ya, sama Rianto nih, barengan Rianto, dapat kesempatan hadiah 1 unit apartemen, atau sepeda motor listrik, atau beberapa unit alat elektronik lainnya. Yaudah, cepetan hubungi. Sampai ketemu.